Jadi gue berdasarkan ya momentum aja yang memang itu bisa menghasilkan gue cuan gitu. Ada potensi cuan di situ, ya udah gue mainnya di situ. Halo Mas Ferdi. Halo, terima kasih sudah datang di acara podcast di NH Korindo. Podcast kali ini kita mau ngebahas tentang trading competition. Karena di NH Korindo sekarang lagi ada trading competition naik stock rally season 2. Nah, karena kita tahu semua Mas Ferdian adalah juara di trading competition merek sebelah. Kita pengen kulik-kulik nih. Manggilnya Mas, Bro, atau apa nih enaknya nih? Bro aja. Bro aja, biar lebih. Maksudnya masih kuliah ya kayaknya? Masih kuliah. Nah, mungkin sebelum kita ngomong terlalu jauh ke trading, gue pengen ngulik dulu nih, kalau misalkan Bro Ferdian ini sekarang berarti masih kuliah? Masih kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di Atmajaya Jogja. Oh, orang Jogja berarti. Iya, orang Jogja. Asli Jogja? Enggak, aslinya Serang, Banten. Aslinya. Oh, berarti di sana ngerantau. Ngerantau, betul. Oke, berarti udah dari tahun berapa di Jogja? Tahun 2019 kayaknya. Ya, 2019 benar. 2019. Dan itu udah mulai trading? Tradingnya tuh baru akhir 2020. 2020. Belajarnya akhir 2020, terus start tradingnya 2021. Oke. Dan itu berarti kalau misalkan trading di masa kuliah, itu berarti apakah trading di jam kuliah? Ya kan, itu harusnya jam market atau jam kuliah kan? Iya, bener sih. Bener ya? Aku tradingnya di jam kuliah. Cuma serunya dulu tuh online karena ada COVID ya, masih zaman COVID ya. Jadi kuliah masih online. Ya udah, kuliah lah. Kuliah di sini ada laptop, iya, buat betul. Trading di sini tetap kuliah. Tetap kuliah. Tapi fokusnya kayaknya yang di laptop trading kayaknya. Betul. Ya. Karena lebih cuan mungkin ya, langsung cuan. Kalau kuliah kalau misalnya dipanggil aja. Nah, kalau boleh tahu dulu ketika kuliah terus akhirnya itu gimana ceritanya? Berawal dari apa? Apakah misalkan dari teman atau gimana gitu? Nah, kalau dulu kan pas zaman COVID kan kuliah online semua kan. Nah, jadi dulu tuh aku kenal trading itu pada saat aku sedang ngumpul lah sama circle temanku. Jadi di situ ada salah satu teman yang mainnya forex pada saat itu. Oke. Nah, yang bikin aku penasaran adalah dia ini kan di situ aku lagi olahraga. Dia ini nggak main olahraga tapi ngeliat chart dulu tuh. Saat itu udah tahu belum kalau itu dia sedang ngapain? Belum tahu. Oke. Dikira kan ya zaman dulu judi kan. Judi lah. Judi online. Iya. Cuma kok ini ada tarik chartnya gitu, tarik garis ya. Pokoknya bingung lah. Nah, akhirnya nanya lah ke dia. Oke. Dari situ akhirnya aku baru pertama kali belajar dan mencari tahu dari situ. Berarti trading pertama bukan saham, forex berarti ya? Iya. Pertama kali nyoba forex. Benar. Oke. Terus akhirnya bisa ke saham gimana? Kenapa nggak tetap di forex aja? Pada saat forex itu kan selama belajar itu kan kalau di forex kan bisa namanya margin call ya. Jadi deposit terus uang tiba-tiba habis. Betul. Nah, pada situ selama perjalanan itu akhirnya aku ketemulah teman gitu, dia punya kakak. Nah, situ dia memperkenalkan saham gitu. Oke. Jadi pada saat dia perkenalan ini konteksnya luas gitu, bisa investasi, bisa trading. Tapi yang jelas kita itu bisa memiliki perusahaan tersebut lah. Jadi ada alat buktinya kita punya perusahaannya gitu. Jadi bagian dari perusahaan iya, itu. karena kalau forex kan kita cuma posisi doang. Nah, situlah akhirnya aku tertarik karena di situ juga aku searching mengenai orang terkaya gitu kan. Kebanyakan mereka investasi saham. Nah, akhirnya aku belajar dari situ. Cuma dulu belajar itu aku tentang invest dulu lah awal-awal. Cuma investnya nggak terlalu dalam. Cuma kayak ini produk kayak Indomie kan sering banget nih dibeli sama masyarakat Indonesia. Nah, aku dulu tuh mikirnya awal-awal ini mah nggak bakal pernah habis nih, nggak bakal pernah bangkrut karena itu kan udah udah kebutuhan lah bagi masyarakat. Apalagi bagi mahasiswa ya. Nah iya betul, bagi mahasiswa akhir bulan gitu ya, benar-benar. Nah, dari situ aku lihatnya di situ dulu. Nah, cuma seiring jalannya waktu gitu, karena kan ada juga histori aku belajar dari forex itu, teknikal. Akhirnya aku terapin juga gitu. Kayak gitu. Berarti teknikalnya forex sama teknikalnya saham itu mirip atau ada bedanya? Sama-sama. Sebenarnya teknikal itu alat aja sebagai seorang trader. Tapi instrumennya forex, saham atau kripto itu tetap pakai
alat itu, technical analysis. Oke, berarti kalau kita ibaratnya nih ya, buat orang yang udah menguasai technical, dia bisa trading di platform apapun berarti ya. Betul. Mau itu dia forex, mau itu saham, atau sekarang mungkin yang lagi rame kripto, Iya. berarti itu bisa jadi tools di semua instrumen tadi gitu. Ya betul banget. Jadi technical analysis ibaratnya senjata kita, fondasi kita untuk memulai hal trading ini. Oke. Kayak gitu. Nah, berarti kan mulai trading itu saat kuliah. Ya. Nah, itu berarti ketika mulai trading itu modalnya dari mana nih pertama kali? Dulu modalnya sih dari kiriman orang tua ya. Jadi itu kan ada tabung-tabungan lah ya. Nah, di situ disisihin buat aku trading. Kayak gitu. Circle Anda sehat ya, tadi sedang olahraga, trading, bisa nabung, itu sebuah contoh yang keren sih gitu. Karena kan kalau dulu zaman kuliah ya itu kayaknya circle-nya agak 180 derajat gitu beda. Oke. Nah, terus berarti setelah trading, terus akhirnya bisa sampai ke trading saham, terus ikut trading competition. Itu prosesnya berapa lama tuh? Dari awal kenal, akhirnya migrasi ke saham, habis itu sampai ikut trading competition itu berapa lama? Jadi belajar saham kan akhir 2020. Kalau nggak salah kompetisinya itu Februari atau Maret, lupa gitu. Cuma intinya selama pembelajaran itu kan sekitar 4 bulan lah, udah praktek langsung gitu. Jadi aku dulu kan ngerapin sistemnya nggak perlu lama-lama teori, yang penting praktek langsung aja dulu. Walaupun salah atau benar itu kan urusan nanti gitu. Jadi prosesnya dari situ. Nah ternyata selama pembelajaran itu kan aku nemuin ada loss, ada cuannya. Nah di situ pembelajarannya. Tapi pas itu kebetulan di sekuritas yang aku buka waktu itu, sekarang ada kompetisi. Jadi yang lagi berjalannya belajar nih sekitar 4 sampai 6 bulan lah. Terus tiba-tiba setelah itu ada kompetisi. Nah entah hoki atau apa, di situ tiba-tiba menang aja kayak gitu kan. 4 bulan belajar, habis itu 2 bulan kemudian ada trading competition, menang. Iya. Nah, itu kayaknya hoki sih. Iya makanya hoki kan. Iya, tapi pasti di sini justru pengen gua ulik lebih jauh. Itu menang, itu berarti langsung juara 1 atau? Enggak, juara 3. Oh, juara 3. Iya. Tapi kalau boleh tahu, itu ketika lu ikutan trading competition gitu, itu kan berarti akan ada apa ya, antara orang trading biasa terus ada trading competition, itu kan berarti ada harapan yang berbeda nih. Ya kan, ini asumsi gua ya, nanti lu boleh coba koreksi juga. Kalau misalnya trading ya berarti harapan lu adalah cuan, ya kan, tapi kalau ikut trading competition lu cuan dan menang. Nah, lu gimana nih bisa bertransformasi dari orang yang bahkan belum tahu itu chart apa sampai bisa ikut trading competition? Apa yang lu lakuin, prosesnya kayak gimana? Kalau dulu sih sebenarnya ya udah gitu kan, karena masih belajar juga, terus tiba-tiba ada kompetisi, jadi belum ada persepsi cuan dan menang. Yang penting tuh cuan aja dulu, jadi urusan menang itu bonus. Cuma yang penting di sini strategi yang udah gua terapin selama 4 sampai 6 bulan itu ternyata ada hasil gitu. Jadi sebenarnya kalau dulu sih yang penting cuan aja dulu, yang penting metodenya udah bener aja. Kayak gitu. Nah berarti yang lu pikirin, lu fokusin utamanya adalah cari cuannya. Iya benar. Menang itu nanti belakangan. Nah tadi gue tertarik dengan ada kata strategi. Nah boleh nggak sih di spill tipis-tipis gitu strateginya tuh buat Bro Ferdian ya. Bro Ferdian itu apa sih? Apakah ada perbedaan antara strategi di trading biasa dan di trading competition? Ini gue bahas general aja kan. Tadi kan gue dulu awal-awal cuma kayak ya udah yang penting cuan kan. Ya, lu learning by doing. Iya, learning by doing. Nah, kalau gue dulu yang gue pelajarin strategi itu cuma ada 2. Buy on weakness sama buy on breakout. Jadi 2 strategi ini yang sebenarnya dasar tapi bisa dikembangin lebih jauh. Kayak gitu. 2 itu sih strateginya. Nah, boleh dijelasin nggak dikembangin lebih jauhnya itu kalau berdasarkan versinya Bro kayak gimana? Nah, kayak gini, kalau misalnya secara teori kan buy on weakness kan kita beli pada saat dia tuh sedang sideways misalnya. Cuma dan kalau misalnya breakout kita beli pada saat dia mau breakout lah istilahnya. Nah, dikembanginnya dengan cara
kan ada namanya di saham itu ada namanya bid offer, ada namanya trade book. Pokoknya salah satu fasilitas yang untuk menambah kekayaan kita dalam dasarnya buy on green satu dan berikat itu. Jadi dikembanginnya dengan cara ngegabungin elemen-elemen kayak trade book, volume, bid offer, itu yang bisa dikembangin. Oke. Nah, saham itu kan banyak, ya kan? Apakah lu perhatiin satu-satu tuh untuk secara chartingnya, atau lu punya metode khusus untuk memilih ini kira-kira kayaknya gue mau masang di sini gitu? Nah, kalau misalnya dalam trading ya, khususnya kan aku scalping ya. Jadi kalau scalping itu syarat utama kita bisa scalping di saham tersebut adalah dia punya